Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul unsur karbon yang nanti akan dipresentasikan oleh Citra Yeni Wibowo, Galuh Kartikasari, Maisaro Harahap, Kairunisa Pratiwi, dan saya sendiri Muhammad Irfan. Oke, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu kekhasan karbon. Atom karbon adalah atom yang memiliki 6 elektron dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2. 4 elektron pada kulit terluar dapat membentuk 4 ikatan kovalen baik dengan atom karbon maupun dengan atom lain. Kemampuan atom-atom karbon untuk membentuk ikatan kovalen memungkinkan terbentuknya rantai karbon yang beragam. Hal ini merupakan salah satu penyebab begitu banyak senyawa karbon yang dapat terbentuk. 4 ikatan kovalen yang dapat terbentuk antara atom C dapat berupa ikatan tunggal dan ikatan rangkap, tergantung dari orbital yang digunakan masing-masing atom karbon tersebut. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi yang semuanya dapat digunakan untuk berikatan kimia berdasarkan nomor atomnya. Karbon memiliki elektron valensi 4. Berdasarkan teori kestabilan atom secara oktet, keempat elektron valensi tersebut dapat berikatan dengan 4 atom yang lain secara kovalen, saling berbagi pasangan elektron. Konsep kestabilan atom, baik secara duplet maupun oktet, merupakan fakta yang membuktikan firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Zariyat ayat ke-49 yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqana zawjaini la'allakum tazakkarun," yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kekhasan atom karbon tentang elektron valensinya yang mampu berpasangan semua semakin menegaskan bahwa ayat tersebut memberikan petunjuk ilmiah bagi umat manusia akan kebenaran dan kedalaman ilmu Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Kartikasari akan menjelaskan tentang hibridasi sp3 pada atom karbon. Hibridasi adalah gambaran mekanik kuantum tentang ikatan kimia. Orbital atom terhibridasi atau tercampur untuk membentuk orbital hibrida. Konsep hibridasi menjelaskan pengecualian aturan oktet dan juga menjelaskan pembentukan ikatan rangkap dan ikatan rangkap 3. Contoh dari isi 3 adalah CH4. Pada CH4, 1 orbital 2s dan 3 orbital 2p. Pada karbon membentuk 4 orbital hibrid sp3. Keempat orbital hibrid sp3 mempunyai tingkat energi yang setara dan mempunyai penataan geometris terhadap tetrahedral. Masing-masing orbital hibrid tersebut membentuk satu ikatan sigma dengan orbital 1s dari hidrogen. Setiap ikatan CH mempunyai kekuatan sama, yaitu 436 kJ per mol. Panjang ikatan sama, yaitu 109 pm, dan sudut ikatan sama, yaitu 109,5 derajat. Nah, ini adalah contoh dari pembentukan orbital hibrid sp3. Karena orbital baru dibentuk dari 1 orbital s dan 3 orbital p, orbital itu disebut orbital hibrid sp3. Keempat orbital hibrid ini diarahkan menuju 4 sudut tetrahedron beraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Yeni Wibowo ingin melanjutkan tentang hibridisasi sp2. Hibridisasi sp2 atom karbon dapat membentuk struktur heksagonal serta memiliki luas permukaan spesifik yang sangat tinggi. Pada etana, H2C sama dengan CH2. Keenam atom karbon seluruhnya terletak
pada bidang yang sama. Fakta tersebut menunjukkan atom karbon pada etana menggunakan orbital sp2 dalam membentuk ikatan dengan atom-atom lainnya. Pada orbital sp2, orbital 2s bergabung dengan 2 orbital 2p yang menghasilkan orbital 3 orbital sp2. Orbital sp2 mempunyai persamaan geometris segitiga datar, sehingga terletak pada satu bidang datar yang sudutnya 120 derajat. Dua orbital sp dari kedua atom tersebut yang masing-masing berisi satu elektron overlap ujung ke ujung sehingga berbentuk ikatan OC. Dua orbital p yang masing-masing juga berisi satu elektron overlap sisi ke sisi sehingga membentuk ikatan V antar atom C dan C. Antar C dan C berbentuk dan ikatan atau ikatan rangkap, satu berupa ikatan O dan satu lagi berikatan V. Sementara itu, 4 ikatan orbital 1s dari H masing-masing membentuk ikatan dengan orbital sp2c. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Pratiwi akan menjelaskan tentang hibridisasi sp atau sp atom karbon. Hibridisasi ialah penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p sehingga menghasilkan dua orbital p bebas yang tidak digunakan. Hibridisasi sp akan menghasilkan ikatan rangkap 3 karena dua orbital p bebas masing-masing akan menghasilkan ikatan phi dengan orbital atom lain, sehingga hibridisasi sp ini mempunyai satu ikatan sigma dan dua ikatan phi. Karenanya timbullah kekuatan ikatan yang jauh lebih kuat daripada hibridisasi yang lainnya dan jarak ikatan jauh lebih pendek. Bentuk molekul yang dibentuk oleh hibridisasi sp ini berbentuk seperti linier yang membentuk sudut 180 derajat. Orbital hibrida mempunyai sifat menarik sehingga mengapa atom lebih sering menggunakan orbital hibridisasi ini. Pertama, bentuk orbital hibrida berbeda dengan bentuk orbital sp. Orbital hibrida tersusun atas dua bulatan lonjong yang arah orientasinya berlawanan dengan yang lainnya. Salah satu bulatan berbentuk jauh lebih besar daripada bulatan yang lainnya. Bulatan lonjong besar lebih besar dan lebih jauh dari inti dibandingkan dengan orbital s dan p, sehingga dapat bertumpukan dengan atom lain jauh lebih efektif. Kedua, orbital yang mengalami hibridisasi akan menghasilkan hibrid identik. Untuk orbital sp arahnya berlawanan. Hal ini memungkinkan terbentuknya dua ikatan yang arahnya berlawanan sehingga molekul yang terbentuk menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meisar Rahab. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang berhubungan dengan unsur karbon, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billah wal yaumil akhirah al-malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatamasa wal masakin wa bahas sabil wasaili wa fi riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين والباساء والضراء وحين بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون, yang artinya kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebijakan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan atau musafir, peminta-peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dengan orang-orang sabar dan kemeralatan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.